Gerakan-gerakan pemecah belah NU itu menyasar kalangan ibu-ibu. Di balik kelompok teroris yang radikal ada ibu-ibu yang jauh lebih radikal. Tolong dicatat. Ini dia ini. Kenapa? Ketika mereka mengamalkan agama dengan secara ketat, maka kemudian yang berusaha dikerangkeng akal pikirannya, yang berusaha diborgol akar pikirannya dengan atas nama dogma agama dan ajaran-ajaran yang mengikat itu adalah kalangan perempuan. Makanya di Saudi itu yang memilih akhirnya tidak percaya adanya Allah dan melawan agama itu kalangan perempuan. Di Nganjuk itu saya sempat berkata begini. Ketika waktu itu narasi saya adalah saya melawan fatwa dari Ustadz Abdus Somad yang mengatakan bahwa menghalalkan bom bunuh diri di Palestina. Ini adalah bagian dari harokah istishhadiyah. Saya melawan itu karena saya memberikan data bahwa pelaku bom Makassar itu yang dipegang adalah fatwanya Ustadz Abdus Somad ini. Lalu saya mengatakan, nah ketika saya melawan fatwa ini, yang melawan saya, yang menyerang saya itu adalah dari kader-kader NU juga. Salah satunya adalah dari santri-santri Sidogiri yang terafiliasi ke grup-grup alumni Sidogiri dan aliansi dari grup-grup yang terafiliasi kepada NU garis lurus. Mereka ini adalah semua pengkhianat negara. Nah kemudian pemaknaannya berubah karena kesalahan ucap saya. Lalu kemudian pemaknaannya seolah-olah saya menganggap pondok pesantren Sidogiri ini adalah pengkhianat negara semua. Tapi saya tidak bisa menyalahkan orang yang memaknai seperti itu karena saya memang salah mengucapkan. Seharusnya ada satu kalimat yang bisa membuat orang tidak salah memaknai. Lalu kemudian saya meminta nasihat dari para ulama ketika saya ada di KTT ASEAN di Labuan Bajo. Saya kemudian membuat video permintaan maaf. Dan dari situ kemudian saya ditanya, loh kamu udah nonton video-video yang beredar nggak? Itu video-video yang beredar itu banyak yang dirubah-rubah. Udahlah gini, kalau kepada ulama jangankan saya salah, benar pun tapi disalahkan oleh para ulama, saya pasti akan lebih memilih meminta maaf lebih dulu. Ini pilihan saya. Karena saya ini santri, saya bilang. Santri itu tidak punya pilihan untuk melawan para kiai. Dan tidak juga punya ruang untuk berdebat dengan para kiai karena saya harus takdim kepada para kiai. Lalu saya meminta maaf. Dan sejak itu saya membangun komunikasi untuk meminta maaf langsung ke pondok pesantren Sidogiri dan sampai saat ini masih belum mendapatkan pintu. Yang tadinya sudah mau memaafkan untuk menerima saya tapi tidak tahu kenapa belakangan berubah. Tapi bukan itu intinya. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan para kiai, para ulama para masyaikh di dalam pondok pesantren Sidogiri pada akhirnya akan memaafkan saya. Karena wallahi war rasul saya tidak punya niatan untuk mendiskreditkan pondok pesantren Sidogiri. Karena kiai-kiai saya di pondok pesantren Saikhona Khalil tempat saya nyantri dulu adalah alumni Sidogiri. NU kita tahu bahwa guru dari guru saya adalah juga guru saya. Ini prinsipnya NU. Taklim muta'allim itu mengatakan seperti itu. Jadi ini memang ajaran ulama-ulama NU terutama Mbah Hashim mengatakan pokoknya kalau guru dari guru kamu itu adalah guru kamu. Demikian seterusnya sampai kepada tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah. Kita semua harus takdim, tegak lurus terhadap Rasulullah. Oke, itu saja saya mau bercerita tentang kejadian yang kemudian di berbagai media di tangan-tangan para politisi akhirnya diaduk-aduk seperti dawet tuh. Seperti cendol Pak. Saya akhirnya betul-betul dibully, dianggap sebagai pemecah belah umat, pemecah belah NU. Padahal selama ini saya justru ingin menyatukan semua kalangan Nahdien ini, nggak usah sibuk dengan politik-politikan. Nah makanya kemudian saya sering bercerita, yang memecah belah umat Islam dari sejak Rasulullah wafat itu ya persoalan politik. Dari dulu itu
Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan, ada 2 orang sahabat yang tadinya akrab sudah berantem soal ingin menjabat menjadi penggantinya Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Cerita ini banyak di kitab-kitab tarikh, terutama Tarikh At-Tabari dan juga Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti, semua menulis soal ini, bahwa Sa'ad bin Ubadah mengatakan, oh tidak bisa, yang mengganti Rasulullah itu harusnya saya, karena saya orang pribumi, penduduk asli dari Yasrib. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, oh tidak bisa, penggantinya Nabi harus saya, karena saya dengan Nabi sukunya sama-sama dari Bani Quraisy, maka penggantinya Nabi harus saya. Lalu kemudian diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar yang dijadikan sebagai pengganti Rasulullah, karena Rasulullah ketika sakit, Sayyidina Abu Bakar lah yang diminta oleh Nabi untuk menjadi pengganti beliau sebagai imam masjid. Ini aja tanda-tandanya. Mengapa ini sampai terjadi? Karena Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya beliau setelah beliau wafat, tidak pernah. Semua kitab tarikh tidak menerangkan, kitab sejarah menerangkan semua bahwa Rasulullah menunjuk si A, si B, si C dan si D atau siapapun untuk menjadi pengganti beliau. Tidak pernah. Artinya apa ini, Bu? Bapak Ibu sekalian, nanti saya soal ibu-ibu nanti saya ceritakan sedikit. Mengapa di Arab Saudi itu ibu-ibunya, kalangan perempuannya itu lebih memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Ini fenomena yang terjadi belakangan, nanti saya ceritakan. Nah, mengapa kemudian Rasulullah tidak mewariskan nama terhadap kepemimpinan beliau? Misalnya Rasulullah mewasiatkan, nanti pengganti saya itu Abu Bakar, nanti pengganti saya itu Ali, nanti pengganti saya itu Umar. Tidak pernah Nabi. Semua kitab sejarah tidak menyatakan seperti itu. Apalagi Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti bahkan mengatakan memang tidak ada catatan sedikit pun dari perawi-perawi sejarah, tidak pernah mengatakan Rasulullah menunjuk penggantinya, tidak pernah. Mengapa Rasulullah tidak menunjuk penggantinya? Karena Rasulullah tidak mau mewariskan agama Islam ini sebagai gerakan-gerakan politik. Tolong dicatat. Rasulullah tidak mau mewariskan Islam ini sebagai gerakan-gerakan politik. Dan Rasulullah bukan politisi. Rasulullah adalah negarawan. Siapa yang nulis ini? Bukan orang Islam, bukan. Yang menulis ini adalah seorang ahli sejarah dari Edinburgh University, dari Skotlandia, Bu. Bukan orang Islam. Namanya William Montgomery Watt. Bukunya The Prophet and the Statesman. Statesman ini artinya apa? Negarawan. Jadi buku itu bukan The Prophet and Politician, bukan. Muhammad the Prophet and the Statesman. Statesman ini apa artinya? Negarawan. Nah, kalau negarawan artinya dia tidak mementingkan kekuasaan, tapi justru mementingkan keberlangsungan kedamaian di negara itu. Makanya kemudian Rasulullah dikatakan oleh salah seorang penulis sejarah, Maxima Robinson. Ini orang Yahudi, Bu, yang nulis. Saya ceritakan yang versi-versi non-Islam dulu lah tentang Nabi ini. Salah satu kehebatan Nabi adalah ketika Nabi menguasai Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali? Apakah kemudian memaksa seluruh orang Madinah untuk memeluk Islam? Enggak. Sampai Nabi wafat, Rasulullah tidak pernah memaksa orang Madinah untuk menjadi Islam. Tidak pernah. Apakah Rasulullah memerangi orang non-Islam? Tidak. Yang diperangi Rasulullah itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Yang dilakukan Rasulullah adalah menyatukan satu negara itu yang bernama Yasrib, disatukan menjadi satu entitas negara di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan ratusan tahun, Bu. Lalu oleh Nabi didamaikan. Udah, nggak usah berantem. Kalian di bawah kepemimpinan saya harus akur semua. Kalau nggak mau akur, keluar dari sini, kata Rasulullah. Ini suku Aus dan suku Khazraj. Lalu Rasulullah juga mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi. Rasulullah itu seharusnya nggak peduli nih. Ini orang pemeluk agama lain kok, biarin aja, mau gegeran, mau saling bacok, terserah. Tapi Rasulullah bukan itu tujuannya membangun negara, Bu.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf para alim, para ulama, Rasulullah justru ingin menyatukan semua itu. Lalu didamaikanlah orang Kristen dan orang Yahudi ini yang tadinya sering berantem untuk berebut menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Didamaikan, udah gini, daripada kalian berantem terus soal pemungut pajak dan sebagainya, tidak ada lagi pungutan pajak. Orang Islam dikenakan zakat, orang non Islam dikenakan jizyah, udah. Dan kalian setor semua itu ke Baitul Mal. Nggak ada pemungut yang kalian hanya mau mendapatkan fee-nya itu, ongkosnya. Nggak ada. Ini kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah juga mendamaikan penduduk asli pribumi dengan pendatang, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini disatukan oleh Nabi. Lalu semua perbedaan ini dibungkus oleh Rasulullah dengan satu perjanjian bersama, traktat bersama yang bernama Piagam Madinah. Apa tujuan Piagam Madinah ini? Supaya orang tidak bercerai-berai, lalu kemudian dibuat satu perjanjian bersama yang menjadi bejana, yang mengatur hak dan kewajiban seluruh manusia yang ada di Madinah. Karena apa? Karena Rasulullah menganggap bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki harga diri yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki dan dilahirkan dengan harga diri yang sama. Lalu Rasulullah tidak membedakan itu semua. Orang Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya, diberi hak dan kewajiban yang sama. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika perang Uhud, salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi, bukan orang Islam. Nah, ini juga yang kemudian menjadi bantahan saya terhadap Felix Xiao yang mengatakan bahwa membela negara tidak ada dalilnya di dalam Islam. Ini dalilnya ini, bahwa ketika perang Uhud itu ada salah satu orang Yahudi yang menjadi korban dari perang itu, namanya Mukhairik. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Bagi orang Yahudi hari Sabtu itu tidak boleh keluar rumah. Lalu kemudian istri Mukhairik mengingatkan, ini jelas dalam kitab-kitab tarikh. Lalu istrinya mengatakan, Mukhairik, kamu mau kemana? Ini kan hari Sabat, kamu tidak boleh keluar rumah. Lalu kemudian Mukhairik mengatakan, tidak, ini Nabi Muhammad ini mau berperang. Saya harus ikut terlibat dalam perang itu karena itu saya terikat dalam perjanjian. Dan juga di bawah kepemimpinan Muhammadlah kita mengalami masa-masa damai seperti ini di Madinah. Lalu kemudian Mukhairik, kamu ambilkan secari kertas dan satu pena. Lalu kemudian Mukhairik menulis, mewasiatkan kalau saya mati di medan Uhud, di dalam perang Uhud, 3 kebun kurma saya akan saya berikan, saya hibahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian Mukhairik berangkat, gugur lagi, benar-benar mati di dalam perang Uhud. Sahabat bingung. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah, ini Mukhairik ini mau dimakamkan seperti apa? Dia ini seorang syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Lalu kemudian kata Rasulullah, kamu nggak usah bingung, serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan Mukhairik sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Ini dawuhnya Rasulullah. Lalu kemudian direkam dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, yang dikatakan direkamnya itu adalah, dan ini disahihkan juga, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nah, inilah kemudian yang menjadi rujukan kepada kita. Warisan dari Mukhairik ini kemudian disumbangkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian membuat Baitul Mal pertama di dunia dengan modal dari Mukhairik yang orang Yahudi ini. Apa Baitul Mal pertama itu gunanya? Untuk menyantuni janda-janda perang dan anak-anak yatim dari korban perang. Lalu kemudian nanti pada zaman Sayyidina Umar dikembangkan untuk menyantuni kaum fukara, orang-orang yang gharim dan sebagainya. Lebih diperluas lagi. Pada zaman Rasulullah hanya sampai ke janda-janda perang dan anak yatim. Nah, ini kemudian yang menjadi dalil saya bahwa perang-perang yang dilakukan Rasulullah ini adalah perang-perang untuk membela negara. Kalau ini perang agama, Rasulullah tidak akan mengajak orang Kristen dan orang Yahudi untuk terlibat dalam perang itu.
Karena ini perang membela negara, maka Rasulullah mewajibkan kepada kaum laki-laki dari orang Kristen dan orang Yahudi. Meskipun kemudian banyak sekali, bukan hanya dari orang Kristen dan orang Yahudi, tapi dari orang Islam pun banyak yang menjadi munafik, tidak mau ikut perang. Makanya kemudian surat-surat dalam perang Tabuk yang hari ini dipakai sebagai rujukan oleh teroris, surat Al-Baqarah ayat 29, 41 dan seterusnya itu, asbabun nuzulnya adalah turun ketika perang Tabuk yang jauh dari Madinah, tidak ada orang yang mau ikut perang bersama Nabi. Lalu dikatakan bahwa musuh-musuh kalian itu adalah orang-orang yang justru berkhianat kepadaku. Nah, ini kemudian yang dijadikan dasar oleh kalangan teroris. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini adalah gambaran awal mengapa kemudian kita harus membela negara. Dan bagaimana posisinya membela negara ini bagi kalangan NU. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dari kita hari ini adalah NU ini sekarang sudah mulai disasar untuk dipecah belah, Bu. Terutama, nah ini terutama gerakan-gerakan pemecah belah NU itu menyasar kalangan ibu-ibu. Di balik kelompok teroris yang radikal ada ibu-ibu yang jauh lebih radikal. Tolong dicatat. Ini dia ini. Kenapa? Ketika mereka mengamalkan agama dengan secara ketat, maka kemudian yang berusaha dikerangkeng akal pikirannya, yang berusaha diborgol akar pikirannya dengan atas nama dogma agama dan ajaran-ajaran yang mengikat itu adalah kalangan perempuan. Makanya di Saudi itu yang memilih akhirnya tidak percaya adanya Allah dan melawan agama itu kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa. Ini adalah orang-orang yang kabur dari Saudi karena di Saudi itu perempuan betul-betul dijadikan sebagai bangsa budak dalam perspektif Islamnya mereka. Makanya orang Saudi itu rumahnya itu pagarnya tinggi-tinggi. Perempuan keluar rumah harus didampingi oleh mahram. Tidak cukup izin, tapi harus didampingi oleh mahram. Perempuan tidak boleh bekerja. Kalaupun perempuan bersekolah, silakan bersekolah, tapi setelah lulus nggak boleh bekerja. Itu dulu. Tapi hari ini Saudi udah tobat, Bu. Di bawah Pangeran Muhammad bin Salman kemudian, kalau saya ingin mengubah hukum-hukum di negara saya, maka yang harus saya berikan kebebasan pertama kali adalah kalangan perempuan. Karena terbukti yang banyak murtad itu justru dari kalangan perempuan. Rana Ahmad ini lari ke Jerman, Rahaf Al-Kunun lari ke Kanada, Dina Ali Sahnun lari ke Australia, Ajla Aiwa lari ke Ukraina. Karena menjadi murtad di Arab Saudi itu dipenggal lehernya, Bu. Maka mereka memilih kabur. Ketika suaminya memaksa untuk berpoligami, perempuan sebagai istri harus menerima. Kalau menolak masuk neraka. Ini terjadi di Saudi, Bu. Jadi makanya ini mohon maaf, tetangga-tetangga saya di Madura kan banyak jadi TKW, Bu. Itu biasanya jadi istri ketiga atau keempat. Setelah dia sudah mulai menua, dia ceraikan, dia pulang, Bu. Anaknya ketinggalan di sana. Nah makanya ada juga yang anaknya dibawa ke Madura. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak kecil di Madura wajahnya Arab, bapaknya nggak jelas, itu ya itu. Ini mohon maaf, saya bukannya ingin mendiskreditkan saudara-saudara saya di Madura, tapi memang kemudian karena pemahaman mereka perempuan itu masih seperti budak, masih seperti dianggap sebagai, mohon maaf, sebagai gundik. Makanya pembantu-pembantu yang kemudian direkrut dari sini itu banyak juga yang dianggap sebagai budak yang boleh ditiduri tanpa harus dinikahi. Ini mohon maaf, saya bukannya. Nah ini adalah sebenarnya warisan-warisan dari bangsa Arab. Dan juga di dalam sejarah-sejarah kitab tarikh banyak, Bu. Tapi saya tidak perlu bercerita di sini. Nanti saya dianggap liberal lagi. Nah ini kemudian yang membuat perilaku bangsa Arab itu sudah mulai berubah terhadap para PRT atau TKW kita di Arab. Makanya kemudian TKW kita di Arab ini diminimalisir. Makanya kebanyakan sekarang ini ke Taiwan atau ke Hong Kong atau ke Singapura gitu, kurang lebih seperti itu. Karena memang ternyata di Saudi itu hari ini disadari oleh Pangeran Muhammad bin Salman, perempuan harus kita berdayakan. Makanya perempuan di Saudi hari ini kalau keluar negeri atau keluar rumah tidak harus didampingi mahram.
Kalau masuk ke mall tidak harus didampingi mahram, silakan. Boleh nyetir, boleh bekerja, boleh bersekolah. Dan ini dia, saya baru pulang umroh soalnya, saya menyaksikan sendiri, hijab tidak diwajibkan di Saudi hari ini, kecuali di Haramain, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi wajib. Tapi di luar itu Bu, hijab sudah tidak diwajibkan. Coba bayangin, kebalik kan sama orang sini. Orang sini ingin seperti Arab Saudi masa lalu, orang Saudi ingin seperti Indonesia hari ini, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Nah, saya nanti cerita soal Wahabi. Nah, kemudian pemberdayaan dari kalangan perempuan ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dengan kebebasan-kebebasan baru. Karena begini, alasan Muhammad bin Salman ketika diwawancarai dalam satu media, dikatakan bahwa kalau kalangan perempuan ini tetap dikekang seperti Saudi masa lalu, maka bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang primitif, negara paling ketinggalan dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Makanya kemudian yang diberi kebebasan pertama kali adalah kalangan perempuan. Tapi ya ini masalahnya Bu, sampean ini semua ini, kalangan perempuan ini semua ini yang ada di luar ini kan sebenarnya tidak ada perwakilan ketika mewuruskan, ketika soal hukum-hukum fikih. Ini kan semua sebenarnya pasrah kepada kaum laki-laki. Benar Pak Kiai ya? Hukum-hukum fikih kita itu untuk hukum perempuan ini dirumuskan oleh semuanya laki-laki. Sampean ini cuma menerima gelondongan semua. Perempuan harus rela suaminya untuk menikah lagi gitu. Ini kan produknya laki-laki. Sampean ini sebenarnya dikibulin semua sama kaum laki-laki ini. Yang merumuskan aturan perempuan tentang hukum-hukum fikih perempuan itu dibuat oleh kalangan laki-laki dan tidak ada satupun perwakilan dari kalangan perempuan. Ini coba bayangkan, kata siapa ini? Kata salah satu, bukan salah satu, menurut saya satu-satunya ahli fikih perempuan nomor 1 di dunia yang tidak ada lagi. Namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri, seorang hafizah Quran 30 juz dari Libanon. Dia mengatakan hari ini semua perempuan menerima produk fikih dari kalangan laki-laki yang dirembukkan oleh kalangan laki-laki di dalam pemerintahan laki-laki dan semuanya untuk kepentingan laki-laki. Nah ini kemudian sampean-sampean ini yang menjadi korban akhirnya. Tapi jangan salahkan kaum laki-laki Bu, karena apa? Karena tidak ada ahli fikih dari kalangan perempuan. Makanya dari anak-anak kita hari ini, mari kita bina untuk menjadi ahli fikih perempuan. Sudah muncul beberapa dari Tebu Ireng, dari Lirboyo sudah ada. Banyak saya lihat di YouTube. Ini alhamdulillah. Jadi paling tidak, coba bayangkan kitab Adabul Mar'ah itu tentang aturan-aturan terhadap adabnya perempuan yang buat laki-laki. Coba, apa sampean mau? Harus ada suara dari kalangan perempuan. Saya bukannya sok membela perempuan, enggak, karena bagaimanapun ibu saya perempuan, istri saya perempuan, anak saya perempuan. Coba. Nah makanya saya sering mengatakan begini, ini bukan hanya untuk mendapat simpati kalangan perempuan. Makanya saya sampai sekarang ini anti poligami saya. Saya anti Bu. Kenapa? Karena buat saya mudorot. Saya kesian kepada anak saya, istri saya. Kalau saya nanti berpoligami, habis berantakan keluarga saya Bu. Yang kan pasti bagian ketika saya tampil di mana-mana ini bagian yang paling ditepuk tangani. Karena saya, anak saya, istri saya semua punya cita-cita di masa depan. Yang kebanyakan itu buyar. Nanti bahkan setelah saya mati pun kalau saya berpoligami, anak-anak saya nanti berebut harta warisan nggak jelas. Seneng kan? Seneng. Ini belum saya pamerkan istri saya mana. Saya kemana-mana istri saya ikut. Nah, ini kemudian yang saya minta dari kalangan muslimat dan fatayat. Marilah kita lahirkan dari kalangan NU ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan, supaya perempuan ada keterwakilan dari berbagai rujukan-rujukan ilmiah, terutama dalam hal hukum.